Bismillahirrahmanirrahim. Namanya adalah Ali bin Abu Thalib. Abul Hasan dan Abu Turab adalah julukan yang diberikan oleh Nabi SAW kepada Ali bin Abu Thalib. Ibunda Ali bernama Fatimah bin Asad bin Hisham, wanita pertama Bani Hashim yang melahirkan seorang anak Bani Hashim. Fatimah termasuk orang yang pertama-tama masuk Islam dan ikut berhijrah ke Madinah bersama kaum muhajirin lainnya. Ali bin Abu Thalib merupakan salah seorang dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Ali merupakan saudara Rasulullah SAW melalui jalan persaudaraan. Dan Rasulullah juga menjadi mertuanya, yaitu ketika Ali menikahi putri beliau yang bernama Fatimah, wanita yang dijuluki sebagai Sayyidah Nisa'ul Alamin atau pemimpin para wanita di alam semesta. Ali dikenal pula sebagai salah seorang yang lebih dahulu masuk Islam, seorang ulama Rabbani, seorang pemberani yang masyhur, seorang yang zuhud, dan seorang khatib terkenal. Ali adalah khalifah pertama dari kalangan Bani Hashim, juga ayah dari 2 cucu kesayangan Nabi SAW, Al-Hasan dan Al-Husain. Ali sudah memeluk Islam sejak masa awal dakwah Islam. Bahkan Abdullah bin Abbas, Anas bin Malik, Zain bin Arqam, Salman Al-Farisi, dan mayoritas sahabat menyatakan bahwa Ali termasuk orang yang pertama-tama masuk Islam. Sebagian mereka pun meriwayatkannya adanya ijma tentang hal ini. Ali bin Abu Thalib wafat pada tahun 40 Hijriah. Keutamaan sahabat agung ini tidak terhitung lagi jumlahnya. Karena itulah tujuan kami di sini hanyalah menyebutkan sekelumit biografi hidupnya agar dapat dijadikan sebagai nasihat dan pelajaran yang berharga untuk kita semua. Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Maryam dari Ali bin Abu Thalib. Ia bercerita, suatu ketika aku pergi bersama Nabi SAW hingga kami sampai di Ka'bah. Kemudian beliau berkata kepadaku, duduklah. Beliau lantas naik ke atas 2 pundakku. Lalu aku bersiap-siap untuk mengangkat tubuh beliau. Namun karena melihatku tidak kuat, beliau pun turun dari pundakku, lalu duduk dan berkata, naiklah ke atas pundakku. Aku pun naik ke atas pundak beliau. Lalu beliau mengangkat tubuhku. Tatkala itulah aku membayangkan kemungkinan menggapai langit jika aku menghendakinya, hingga aku berhasil naik ke puncak Ka'bah. Di atapnya aku menemukan berhala berwarna yang terbuat dari sufur atau tembaga. Aku kemudian memutar-mutarnya dari kanan, kiri, depan, dan belakang. Setelah aku berhenti memutar-mutarnya, Rasulullah berseru, buanglah berhala itu. Maka aku segera membuangnya hingga berhala tersebut pecah seperti kaca. Lalu aku pun turun. Kami segera pergi dari situ dan bersembunyi di rumah-rumah penduduk. Khawatir ada orang yang melihat perbuatan kami. Dari Abu Salih As-Saman, ia bercerita, Muawiyah bin Abu Sufyan pernah berseru kepada Dirar bin Damrah, terangkanlah sifat Ali bin Abu Thalib. Damrah menanggapi, apakah dengan begitu engkau akan membebaskanku? Muawiyah kembali berseru, terangkan saja sifatnya. Damrah tetap bertanya, apakah dengan begitu engkau akan membebaskanku? Muawiyah pun menjawab, aku tidak akan membebaskanmu. Damrah lalu menjelaskan, baiklah kalau begitu. Ali, demi Allah, adalah seorang yang memiliki jangkauan pemikiran yang jauh ke depan dan sangat matang. Ali berbicara dengan tutur kata yang sangat jelas. Ali memutuskan hukum di antara manusia dengan adil, sebab ilmu seolah memancar dari sekelilingnya. Ali mengucapkan sesuatu secara hikmah dari segala sisinya. Ali merasa tidak nyaman dengan dunia dan perhiasannya,
Sebaliknya, dia merasa terhibur oleh malam dan kegelapannya. Demi Allah, Ali sering sekali menangis dan merenung. Ali suka membolak-balikan telapak tangannya dan berbicara sendiri. Ali lebih menyukai memakai pakaian yang kasar dan makanan yang keras. Ali, demi Allah, sama seperti kami. Dia menjawab ketika kami bertanya kepadanya. Dia menyambut ketika kami menemuinya. Dan dia datang ke tempat undangan ketika kami mengundangnya. Kami, demi Allah, bersama pendekatannya kepada kami dan kedekatan dirinya dengan kami, tidak pernah takut untuk berbicara kepadanya. Namun, kami juga tidak mendahulunya dalam berbicara, karena mengingat kemuliaannya. Jika tersenyum, gigi Ali seperti mutiara yang tertata rapi. Ali memuliakan ulama dan mencintai kaum fakir miskin. Di hadapan Ali orang terkuat pun tidak akan sanggup bertahan pada kebatilannya. Dan orang yang terlemah juga tidak akan berputus asa dalam hidupnya. Aku bersaksi, demi Allah, akan penglihatanku terhadap sebagian kondisi perbuatan Ali tatkala malam membentangkan tirainya dan bintang-bintang telah menampakkan sinarnya. Ketika itu Ali terlihat di mihrabnya, memegang jenggotnya, merasa gelisah meskipun dalam keadaan sehat walafiat, dan menangis seperti tangisan yang sangat pedih. Bahkan seakan-akan aku mendengarnya berseru lirih, "Wahai dunia, wahai dunia, apakah kamu menawarkan sesuatu kepadaku, ataukah untukku kamu sengaja berhias? Tidak mungkin, tidak mungkin. Rayulah orang selainku, karena aku telah menceraikanmu dengan talak 3, sehingga tertutup kesempatanku bagimu untuk kembali rujuk denganmu. Usiamu begitu pendek, dan kehidupanmu amat hina, tetapi bahayamu sangat besar. Aduhai, betapa sedikitnya bekalku, betapa amat jauhnya perjalananku, betapa asingnya jalan hidupku ini." Setelah mendengar jawaban Dirar, Muawiyah menangis hingga air matanya mengalir di jenggotnya. Setelah itu dia menyatakan, "Semoga Allah merahmati Abul Hasan," kunyahnya Ali bin Abu Thalib. Demi Allah, memang demikianlah sifatnya. Lalu, bagaimanakah rasa sedihmu terhadap kematiannya, wahai Dirar? Dirar lalu menjawab, "Rasa sedihku seperti sedihnya seorang ibu yang menyaksikan anaknya dibunuh di pangkuannya. Sungguh, air mata ini tidak bisa mendamaikan hati, dan kesedihannya pun tak kunjung berhenti." Abu Mutarif menuturkan, "Aku melihat Ali bin Abu Thalib memakai sehelai kain sebagai pakaian atas dan pakaian bawahnya sambil membawa alat pemukul, seolah-olah dia seorang badui yang tengah berkeliling negeri. Hingga kulihat dia berhenti di pasar tempat penjualan pakaian kasar. Kemudian Ali berkata kepada seorang tua yang menjual pakaian, 'Wahai orang tua, jualah dengan ridho kepadaku sehelai pakaian seharga 3 dirham.' Ketika mengetahui orang tua itu mengenali dirinya, Ali pun tidak jadi membeli pakaian darinya. Lalu ia mendatangi seorang anak muda dan dia membeli dari anak muda tersebut sehelai pakaian seharga 3 dirham. Tatkala ayahnya datang, anak muda itu memberitahukan tentang jual beli tersebut. Spontan saja, ayah anak muda itu mengambil uang 1 dirham. Lantas dia mengembalikannya kepada Ali seraya berkata, "Ini 1 dirham milik engkau, wahai Amirul Mukminin." Maka Ali bertanya, "Apa maksudnya 1 dirham ini?" Ayah anak muda itu menjawab, "Harga pakaian yang engkau beli tadi hanya 2 dirham." Namun Ali menanggapi, "Anak muda tadi telah menjual dengan keridoanku, dan dia telah menerima harga itu dengan keridoannya." Dari Amr bin Qais, ia bercerita, pada suatu hari Ali bin Abu Thalib terlihat sedang memakai sarung yang ada tambalannya. Kemudian orang-orang mencela pakaiannya. Mendengar hal itu, Ali menyatakan, "Orang-orang mukmin akan mengikutiku, sebab hati orang yang memakainya menjadi lebih khusyuk." Abu Nawar menuturkan, "Aku melihat Ali bin Abu Thalib membeli 2 helai pakaian kasar.
yang salah satunya dia pilihkan untuk Kanbar, yakni salah seorang pelayan Ali. Seseorang yang berasal dari Saqif, yang Ali bin Abu Thalib menjadikannya sebagai gubernur di Akbar, menuturkan, suatu ketika Ali berkata kepadaku, jika waktu zuhur tiba, datanglah ke kediamanku. Aku pun pergi ke kediamannya, dan tidak ada pengawal yang menghalangi antara diriku dan dirinya. Aku mendapatinya tengah duduk sambil menggenggam secangkir air. Kemudian dia meminta diambilkan sebuah wadah dari kulit. Aku berkata dalam hati, sungguh ia membuatku berharap bahwa yang akan dikeluarkan dari wadah itu adalah permata. Aku sendiri tidak tahu apa isinya. Wadah itu ditutupi oleh sesuatu. Lantas Ali memecahkan penutup wadah tersebut, dan di dalamnya terdapat gandum. Ali mengeluarkan gandum itu dari wadah tersebut. Kemudian dia memasukkannya ke dalam gelas. Lalu dia menuangkan air ke dalamnya. Setelah itu dia meminumnya dan menuangkannya sebagian untukku. Karena penasaran, aku pun lantas bertanya, "Wahai Amirul Mukminin, apakah engkau berbuat seperti ini di Irak, padahal makanan di sana lebih banyak daripada sekadar gandum?" Ali menjawab, "Demi Allah, aku memasukkannya ke dalam wadah bukan karena kikir, melainkan aku sengaja membeli makanan sekadar untuk mencukupi kebutuhanku saja. Aku takut makanan yang dibeli melebihi kebutuhanku menjadi sia-sia sehingga harus digantikan dengan makanan yang lainnya. Aku terbiasa berbuat demikian, dan aku tidak suka memasukkan makanan ke dalam perutku kecuali makanan yang halal." Dari Harun bin Antarah, dari ayahnya, ia bercerita, "Aku pernah masuk menemui Ali bin Abu Thalib di Kurnuk, karena saat itu dia memakai kain beludru yang sudah usang. Aku pun kemudian menanyakan, 'Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya Allah telah menetapkan bagian untukmu dan keluargamu dari harta ini.' Yang dimaksud adalah harta Baitul Mal kaum muslimin. 'Tetapi mengapa engkau memperlakukan dirimu sendiri seperti itu?' Ali menjawab, 'Aku tidak akan mengurangi harta kalian sedikit pun. Ini adalah kain beludru milikku yang biasa dipakai ketika aku keluar dari rumah.' Muzammi menyatakan, sesungguhnya Ali bin Abu Thalib menyapu di Baitul Mal, yakni membersihkannya. Kemudian dia mengerjakan salat di situ. Yang diharapkannya adalah tempat itu kelak menjadi saksi bahwa dia tidak pernah menahan harta kaum muslimin. Harizah bin Mushab menuturkan dari Salam bin Abdul Qasim dan Utsman bin Abu Utsman. Orang-orang mendatangi Ali bin Abu Thalib lalu berseru, "Engkau adalah Allah." Ali pun bertanya, "Siapa? Aku?" Mereka kembali berseru, "Engkau adalah Allah." Ali bertanya lagi, "Aku ini siapa?" Mereka tetap menyerukan, "Engkau adalah ilah kami." Mendengar ucapan kufur tersebut, Ali segera mengusir mereka dengan berseru, "Pulanglah kalian." Tetapi mereka menolak beranjak dari situ. Maka Ali menebas tengkuk atau leher mereka. Selanjutnya Ali membariskan jasad mereka di tanah. Kemudian dia meminta kepada Kanbar, pelayannya, "Hai Kanbar, ambilkan aku sikat kayu." Lalu Ali lantas membakar orang-orang itu sambil berkata, "Saat aku melihat sesuatu yang mungkar, aku pun menyalakan apiku dan memanggil Kanbar." Ali bin Abu Thalib juga memerangi kaum Khawarij, sebab golongan ini berani menafsirkan Al-Quran dengan akal dan kebodohan mereka semata. Dari Jurmuz, ia berkata, "Aku melihat Ali bin Abu Thalib keluar dari suatu gedung dengan memakai kain izar yang panjangnya hingga pertengahan betis dan kain berida yang disingsingkan, sambil membawa alat pemukul. Dengan alat pemukul itu, dia berjalan di pasar-pasar seraya memerintahkan orang-orang agar senantiasa bertakwa kepada Allah dan berlaku baik dalam melakukan transaksi jual beli. Tatkala itu dia menyerukan, sempurnakanlah takaran dan timbangan kalian, dan jangan kalian menggelembungkan atau menggemukkan daging secara tidak alami.
Para sejarawan menegaskan wafatnya Ali bin Abu Thalib karena dibunuh secara zalim oleh Ibnu Muljam. Pembunuhan ini terjadi pada hari Ahad, tepatnya 11 malam sebelum bulan Ramadan berakhir. Khalifah keempat kaum muslimin ini mangkat dalam usia 63 tahun. Namun, tidak ada kesepakatan di kalangan mereka mengenai letak makam Ali, tidak pula tempat ia dimakamkan. Kaum Syiah membuat sebuah kuburan besar di Kufah dan mengklaimnya sebagai kuburan Ali. Mereka menyebutnya dengan nama At-Tabah al-Muqaddasah, tempat peristirahatan yang suci, dan menjadikannya tempat menunaikan haji. Ja'far bin Muhammad menuturkan dari ayahnya. Ia bercerita, Al-Hasan mensalatkan jenazah ayahnya, Ali bin Abu Thalib. Kemudian jenazah Ali dikuburkan di Kufah, yaitu di salah satu sisi istana kerajaan. Dan kuburannya itu disembunyikan oleh pihak keluarga atas persetujuan para sahabat. Abu Bakar bin Ayyasi menerangkan bahwasanya penyembunyian kuburan Ali ini bertujuan agar kaum Khawarij tidak membongkarnya. Akan tetapi, Suraik dan ulama lain yang menyatakan Al-Hasan bin Ali memindahkan makam ayahnya ke Madinah. Muhammad bin Khubaib pun menegaskan, orang pertama yang makamnya dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain adalah Ali bin Abu Thalib. Salih bin Ahmad An-Nahwi menukil dari Salih bin Syu'aib yang mendengar kisah dari Al-Hasan bin Syu'aib Al-Farawi. Disebutkan bahwa jenazah Ali bin Abu Thalib diikat di dalam sebuah kotak. Lalu orang-orang menaburinya dengan kapur barus dalam jumlah yang cukup banyak hingga menutupi seluruh tubuhnya. Jenazah itu kemudian diletakkan di atas unta untuk dibawa ke Madinah. Sampainya di Tayyi, orang-orang yang mengantarkan kotak berisi jenazah itu sengaja menyesatkan unta tersebut pada malam hari. Tidak lama berselang, penduduk Tayyi pun memungut kotak itu karena menyangka ada harta berharga di dalamnya. Ketika melihat isinya, mereka terkejut sekaligus ketakutan. Mereka pun segera menguburkan jenazah Ali. Lantas mereka menyembelih unta yang membawanya, dan setelah itu mereka memakan dagingnya. Mutayyibin menjelaskan, seandainya kaum Rafidah mengetahui makam siapa yang diziarahi selama ini, yaitu yang terletak di pinggiran kota Kufah, niscaya mereka akan melemparinya dengan batu. Itu adalah makam Al-Mughirah bin Syu'bah. Semoga Allah merahmati dan meridhoi Ali bin Abu Thalib. Ijtihad antara Ali dan Muawiyah. Saat itu Muawiyah bin Abu Sufyan, gubernur Syam, menggelorakan tuntutan kisos terhadap para pembunuh Khalifah Utsman bin Affan. Bahkan, Muawiyah menolak melepaskan jabatannya sebagai gubernur Syam sebelum Ali bin Abi Thalib, Khalifah pengganti Utsman, menghukum para pembunuh Utsman. Terkait perselisihan ini, dinukilkan bahwa Ali mengirimkan surat kepada Muawiyah guna menjelaskan bahwasanya para pemberontak tengah memegang kendali politik. Karena itulah Ali meminta Muawiyah agar datang ke Madinah dan membaiatnya sehingga situasi genting saat itu bisa diredam. Baru kemudian para pembunuh Utsman dihukum qisas. Akan tetapi Muawiyah menolak membaiat Ali. Muawiyah menyampaikan ijtihadnya kepada Ali bahwa dia tidak akan berbaiat sebelum ditetapkan seorang panglima yang ditugaskan khusus untuk menuntaskan masalah para pemberontak. Boleh jadi juga Muawiyah berpendapat bahwa kemaslahatan terbaik ketika itu adalah tidak meninggalkan Syam. Hal ini dikarenakan pasukan Romawi memang sedang menanti-nantikan kesempatan tersebut. Uraian di atas menerangkan kepada kita bahwa dua sahabat tersebut telah berijtihad dalam suatu persoalan sesuai dengan perhitungan dan pertimbangan masing-masing. Kita tidak boleh berburuk sangka kepada salah seorang dari mereka. Mengingat Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa berijtihad dan ijtihadnya benar, maka baginya 2 pahala. Dan barang siapa yang berijtihad dan ijtihadnya salah, maka baginya 1 pahala. Sesungguhnya orang-orang tersebut
karena keikhlasan mereka dalam berijtihad akan mendapat pahala atas ijtihad masing-masing. Insya Allah, baik ijtihad mereka itu benar maupun salah. Meskipun demikian, pahala bagi orang yang ijtihadnya benar lebih banyak daripada pahala bagi orang yang ijtihadnya salah. Sungguh, tidak ada seorang pun sepeninggal Rasulullah SAW yang terpelihara dari kesalahan dan dosa. Tragedi Perang Jamal. Pada saat memikirkan solusi atas sikap Muawiyah bin Abu Sufyan, Ali bin Abu Thalib mendapat kabar tentang keluarnya Talhah bin Ubaidillah dan Az-Zubair bin Al-Awwam beserta Aisyah menuju Basrah. Aisyah tengah berada di jalan menuju Madinah dari Makkah ketika mendengar kabar mengenai terbunuhnya Utsman dan kabar tentang berkumpulnya warga Madinah untuk membaiat Ali sebagai khalifah kaum muslimin. Aisyah pun memutuskan tidak kembali ke Madinah untuk memberitahukan bahwa dirinya amat marah dan mengecam keras peristiwa yang telah terjadi. Maka Aisyah kembali lagi ke Makkah. Berkali-kali dia mengatakan, "Demi Allah, Utsman benar-benar dibunuh secara zalim. Demi Allah, aku akan menuntut balas atas kematian Utsman." Boleh jadi Aisyah menyangka penduduk Madinah, termasuk di dalamnya Ali, telah meremehkan penjagaan dan perlindungan terhadap sang khalifah, sehingga terjadilah kejadian tersebut. Adapun Tolhah dan Az-Zubair, sebelumnya mereka meminta izin kepada Ali untuk keluar menuju Mekah dengan tujuan mengerjakan umroh. Ali pun mengizinkan mereka. Namun, sesampainya di Mekah, mereka sependapat dan bergabung dengan Aisyah demi mengikuti seruannya. Dalam menyikapi tindakan dua sahabatnya dan Ummul Mukminin itu, Ali bergegas menuju ke Rabazah. Tujuannya tidak lain menghalangi perginya Talhah Az-Zubair dan Aisyah ke Basrah. Tetapi sayang, ternyata mereka sudah jauh meninggalkan Ali. Sudah itu, Ali hendak menemui ketiganya. Maka dia mengirimkan seorang utusan, yakni Al-Qaqqa bin Amr bin Al-Tamimi, untuk memberitahukan sebab kedatangannya kepada mereka. Disampaikan pula bahwa Ali memahami keinginan mereka terkait para pembunuh Utsman. Al-Qaqqa pun menjelaskan bahwa Ali tidak bertanggung jawab terhadap pembunuhan Utsman. Justru situasi sekarang menuntut mereka untuk membaiat Ali bin Abu Thalib supaya legalitas kuat didapatnya. Sehingga dengan demikian dia bisa mengkisos orang-orang yang melakukan konspirasi politik dan membunuh Utsman. Ketika itu mereka menyampaikan jawaban melalui Qaqqa. "Datangkanlah Ali kepada kami dan kita akan mengadakan perdamaian." Keesokan paginya, Ali memutuskan untuk memenuhi permintaan tersebut guna membuat perjanjian damai dengan Talhah dan Az-Zubair. Uraian di atas menjelaskan bahwasanya seluruh sahabat selalu berpijak kepada kebenaran. Mereka semua berijtihad sesuai dengan kemampuan masing-masing, serta ingin sekali mendamaikan umat dan menyatukan kaum muslimin. Kemaslahatan tertinggi mendorong setiap sahabat untuk meraihnya. Sungguh, seandainya segala persoalan yang muncul sebatas di kalangan sahabat, niscaya mereka akan sepakat dengan satu pendapat, mengingat yang dicari hanyalah kebenaran. Akan tetapi, amat disayangkan bahwa ternyata ada pihak-pihak yang berupaya memancing di air keruh. Mereka melakukan konspirasi dan memperkeruh situasi yang sudah genting. Mereka membawa persoalan yang menyeruak ke arah yang membahayakan integritas umat Islam. Padahal tidak seorang pun sahabat yang mengharapkan itu terjadi. Di sisi lain, para sahabat menyadari bahwasanya mereka sedang berjalan menuju tempat berbahaya dalam kegelapan. Sama halnya ketika fitnah ini telah menyebar luas. Abdullah bin Saba atau yang lebih dikenal dengan sebutan Ibnu Saba, memimpin gerakan konspirasi politik atau otak penyulut api fitnah di tubuh kaum muslimin, menganggap perdamaian antara Ali di satu pihak serta Talhah Az-Zubair dengan Aisyah di pihak lain akan menghentikan sepak terjang mereka yang berakhir pada penjatuhan hukuman kisos. Karena itulah orang munafik ini menginginkan fitnah itu terus berlanjut dan perselisihan terus terjadi. Dengan lantang dia berseru kepada para pengikut setianya, "Wahai kaumku,
Sesungguhnya kalian akan tetap jaya selama kalian dapat menyusup di tengah-tengah kaum muslimin. Oleh sebab itu, raihlah simpati mereka. Apabila kedua kelompok kaum muslimin yang dipimpin para sahabat tadi bertemu esok hari, maka segera kobarkanlah perang. Jangan beri mereka kesempatan untuk bermusyawarah, agar setiap kelompok yang kalian provokasi itu tidak dapat menghindar darinya. Dengan begitu, Allah akan menyibukkan Ali, Talha, dan Az-Zubair dengan peperangan. Jika kalian berkesempatan mendengar pendapat mereka yang tidak sesuai dengan pemahaman kita, maka kemukakanlah pendapat kalian yang mengandung syubhat dan timbulkanlah perselisihan di antara mereka dengannya, sedangkan mereka tidak akan menyadarinya. Di pihak lain, Ali menyerukan nasihatnya, wahai manusia, kuasailah diri kalian serta tahanlah tangan dan mulut kalian dari pasukan Aisyah, karena bagaimanapun juga mereka saudara seiman. Bersabarlah terhadap apapun yang menimpa kalian, dan berhati-hatilah jangan sampai kalian mendahului keputusan kami. Sungguh, orang yang bertikai esok hari adalah yang mulai bertikai pada hari ini. Berdasarkan nasihat yang penuh hikmah tadi, dua kubu kaum muslimin yang berselisih dapat menikmati malam menjelang perjanjian damai sebagaimana telah direncanakan sebelumnya. Sementara para pemberontak, yakni para pembunuh Khalifah Utsman, benar-benar menikmati malam terburuk sepanjang hayat mereka. Karena itulah mereka kembali merundingkan rencana konspirasi baru, sampai akhirnya sepakat untuk mengobarkan perang secara diam-diam, bagaimanapun caranya. Pagi-pagi sekali mereka sudah bangun tanpa sepengetahuan kaum muslimin. Mereka pun berangkat secara sembunyi-sembunyi guna menjalankan rencana tadi, yaitu dengan mempersenjatai setiap anggota mereka sebelum disebar untuk menyusup di kabilah masing-masing, yang berasal dari kalangan Bani Mudar bergabung dengan Bani Mudar, yang berasal dari Bani Rabi bergabung dengan Bani Arabi, yang berasal dari Yaman bergabung dengan orang-orang Yaman. Tidak lama kemudian, Talhah dan Az-Zubair keluar menemui orang-orang yang sedang berkumpul. Lalu keduanya bertanya, "Ada apa ini?" Orang-orang itu menjawab, "Semalam orang-orang Kufah mendatangi kami." Spontan saja keduanya menanggapi, "Sesuai dugaan kami, Ali tidak akan berhenti hingga menumpahkan darah dan menghalalkan kehormatan kaum muslimin. Kami juga tahu bahwa dia tidak akan menyepakati perjanjian damai dengan kita." Ketika melihat hal yang sama terjadi, Ali bertanya, "Ada apa ini?" Seorang laki-laki yang sudah diposisikan para pemberontak untuk berada di dekat Ali agar dapat memberi jawaban seperti yang mereka harapkan menyatakan, "Aku tidak heran terhadapnya, karena semalam mereka mendatangi kita, lalu aku memulangkan mereka ke tempat asalnya." Ali lantas menyahuti, "Sesuai dugaanku, Tolhah dan Az-Zubair tidak akan berhenti hingga mereka menumpahkan darah dan menghalalkan kehormatan. Aku juga tahu bahwa mereka tidak akan memenuhi perjanjian damai dengan kita." Sebelum beranjak siang pada hari itu, yakni pada hari Kamis, paruh kedua bulan Jumadil Akhir tahun 36 Hijriah, perang antara kedua belah pihak sudah berlangsung dahsyat. Ali menyeru kepada orang-orang, "Hentikan perang." Akan tetapi kelompok Abdullah bin Saba khawatir perjanjian damai yang dicanangkan benar-benar disepakati. Sementara itu, Ali melihat sendiri peperangan yang semakin sengit dan menyaksikan kepala-kepala berterbangan. Meskipun demikian, hatinya sangat menyesali setiap tetes darah yang ditumpahkan, karena yang membunuh dan yang terbunuh sesama-sama muslim. Namun, apalagi yang dapat diperbuatnya dalam kondisi genting seperti itu. Kemudian Ali berkata kepada Tolha, "Kamu datang bersama pengantin Rasulullah, Aisyah, akan tetapi dia malah kamu tinggalkan sendirian di sekedupnya." Talha yang menyadari kehilapan ini bergegas meninggalkan pasukannya menuju sekedup Ummul Mukminin. Setelah berada jauh dari pasukannya, tiba-tiba salah seorang penyulut fitnah melesatkan anak panah hingga membunuh Talha. Di medan perang itu, Ali berjumpa dengan Az-Zubair. Lantas Ali bertanya kepadanya, "Wahai Az-Zubair, bagaimana perasaan engkau ketika benar-benar memerangiku secara aniaya?" Az-Zubair balik bertanya, "Benarkah aku yang berbuat aniaya terhadapmu, wahai Abul Hasan?" Ali menjawab, "Ya, tidak ingatkah engkau pada hari ketika kita bertemu di Madinah, sementara Rasulullah melihat gerak-gerik kita, termasuk senyum engkau tak kala melihatku, wahai Az-Zubair?" Saat itu Rasulullah bertanya,
kepada engkau, mengapa kamu tersenyum, hai Az-Zubair? Engkau pun menjawab, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku sangat mencintai Abul Hasan. Kemudian Rasulullah bersabda, hai Az-Zubair, sesungguhnya kamu akan memerangi Ali secara aniaya. Az-Zubair pun teringat akan kejadian tersebut, sehingga dia segera mengalihkan arah kudanya keluar dari medan pertempuran. Setelah itu, Amr bin Jurmus, salah seorang pembunuh Utsman, bertemu dengannya di sebuah jalan yang terletak di antara Makkah dan Irak. Lalu ketika sedang salat di situ, Amr membunuhnya. Sudah membunuhnya, Amr cepat-cepat kembali ke Irak. Adapun Aisyah, sebenarnya dia ingin sekali menghentikan perang saudara tersebut. Untuk itu, dia mengutus Ka'ab bin Sur agar berkeliling dengan membawa kitabullah, mushaf Al-Quran, seraya menyerukan kepada kaum muslimin yang terlibat perang untuk kembali kepada kitabnya. Akan tetapi, kelompok Abdullah bin Syaba membidikannya dengan anak panah kemudian membunuhnya. Tidak hanya itu, mereka juga melempari sekedup Aisyah sehingga membuatnya berseru, wahai anak-anakku, surga, surga, Allah, Allah, ingatlah kalian kepada Allah dan hisabnya. Kelompok Ibnu Saba tidak mengindahkan seruannya. Mereka ingin terus berperang. Aisyah lantas berseru, wahai sekalian manusia, laknatlah para pembunuh Utsman dan pengikut-pengikut mereka. Aisyah berdoa sehingga penduduk Basrah menjadi gaduh dibuatnya. Ali mendengar doa dan kegaduhan itu, lalu dia bertanya, kegaduhan apa ini? Orang-orang menjawab, itu Aisyah. Dia dan orang-orang Basrah mendoakan dengan laknat bagi para pembunuh Utsman dan pengikut-pengikut mereka. Mendengar jawaban demikian, Ali bergegas ikut berdoa. Ya Allah, laknatilah para pembunuh Utsman dan pengikut-pengikut mereka. Karena itulah Ibnu Saba memprovokasi para pengikutnya untuk membunuh Aisyah. Mereka mulai menyerang sekedupnya. Melihat kondisi tersebut, Ali segera memerintahkan 40 sahabat muda dan berpesan kepada mereka, panahlah unta Aisyah, dan setelah unta itu jatuh, berjaga-jagalah kalian di sekelilingnya. Jangan biarkan seorang pun menjangkaunya. Mereka lalu menjalankan perintah itu, dan tidak lama kemudian perang antar kaum muslimin pun usai. Perang Jamal berakhir dengan kondisi yang memilukan. Perang saudara yang pertama kali terjadi di kalangan kaum muslimin. Dua sahabat mulia, yakni Az-Zubair bin Al-Awan dan Tolhah bin Ubaidullah serta sahabat lainnya gugur karenanya. Para sejarawan berbeda pendapat mengenai jumlah orang yang tewas dalam perang itu. Sebagian mereka menyebutkan jumlahnya mencapai 10.000 orang. Setengahnya dari pihak pasukan Ali dan setengahnya lagi dari pihak pasukan Jamal atau Aisyah. Sejarawan lainnya menyebutkan bahwa jumlah tentara yang tewas di pihak pasukan Jamal adalah 13.000 orang, sedangkan dari pihak Ali hanya 5.000 orang. Perang ini merupakan bencana besar dalam tubuh umat Islam. Mereka menggunakan pedang untuk menebas dirinya sendiri. Padahal sebelumnya mereka tidak pernah mengangkat pedang, kecuali untuk meninggikan agama Allah dan menyebarkan syiarnya. Perang ini juga berpengaruh besar terhadap laju pembebasan atau ekspansi wilayah Islam hingga beberapa waktu lamanya. Di samping itu, perang antar sesama kaum muslimin menjadi kerap terjadi sejak terjadinya tragedi ini. Fanatisme kesukuan yang telah dihapuskan Islam pun muncul kembali. Di samping itu, kaum muslimin malah membunuh teman mereka, bukan membunuh para pembunuh Utsman. Konsekuensinya, mereka menerima fitnah-fitnah yang lain tanpa dapat menuntaskan fitnah yang dikobarkan terhadap Utsman. Yang pasti, perang Jamal menjadi salah satu musibah besar yang menimpa kaum muslimin. Apapun kesimpulannya, yang jelas perang saudara itu telah usai. Ali memulangkan Ummul Mukminin ke rumahnya dengan dikawal oleh 40 prajurit serta membekalinya dengan semua keperluan berupa hewan tunggangan, bekal perjalanan, dan harta benda lainnya. Kaum muslimin keluar untuk mengucapkan selamat jalan kepada Aisyah. Demikian juga Ali. Aisyah berkata, wahai anak-anakku, janganlah sebagian kita mencela sebagian yang lainnya hanya karena sesuatu yang tidak dia sukai. Janganlah seseorang di antara kalian menganiaya yang lain saat mendengar berita tentang hal itu.
Demi Allah, tidak ada masalah antara diriku dengan Ali pada masa lalu, kecuali sekadar seperti masalah seorang wanita bersama para madunya. Sesungguhnya Ali, di balik penilaian negatifku terhadapnya, adalah seorang yang terbaik di antara kalian. Ali lantas menanggapinya, "Wahai manusia, demi Allah, apa yang dikatakannya itu benar dan baik. Tidak ada masalah antara diriku dengan dirinya, kecuali seperti yang dia katakan. Sesungguhnya, Aisyah adalah istri Nabi kalian, baik dunia maupun di akhirat." Aisyah bertolak dari Basrah dengan para pengawalnya pada hari Sabtu, pertengahan bulan Rajab tahun 36 Hijriah. Khalifah Ali mengantarkannya hingga beberapa mil dan dia mengikut sertakan anak-anaknya bersama Aisyah selama satu hari perjalanan. Ali juga mengirimkan saudara Aisyah, Muhammad bin Abu Bakar, menyertainya pulang ke Madinah, yakni di bawah pengawalan 40 prajurit tadi. Setibanya di rumah, Aisyah baru menyadari bahwa ternyata para prajurit yang ditugaskan untuk mengawalnya adalah kaum wanita yang sengaja dipilih Ali. Hal ini dilakukan sang khalifah sebagai bentuk penghormatan kepada Rasulullah SAW. Aisyah pun menundukkan kepalanya seraya berseru, "Demi Allah, tidaklah ada yang bertambah darimu melainkan kemuliaan, hai ibnu Abu Talib. Aku sangat berharap seandainya dahulu aku tidak keluar, meskipun segala hal berat akan menimpaku. Hanya saja aku terbujuk oleh ucapannya. Keluarlah engkau untuk mendamaikan kaum muslimin, hingga terjadilah tragedi tersebut. Semoga Allah merahmati Ummul Mukminin Aisyah. Sebenarnya, dia ingin mencegah terjadinya peperangan, namun kendali perintahnya justru beralih ke tangan orang-orang munafik. Posisinya pada saat itu sama dengan posisi Ali. Lalu terjadilah peristiwa yang menyedihkan dalam Perang Jamal, serta peristiwa-peristiwa serupa lain sesudahnya. Pada hakikatnya, yang bertanggung jawab atas terjadinya peristiwa itu adalah orang-orang yang memicu terjadinya perang dan pembunuhan. Padahal, kedua belah pihak hampir mencapai suatu kesepakatan damai. Para pengikut Ibnu Saba harus menanggung dosa karenanya. Berikut pengaruh dan dampak-dampak yang muncul setelahnya, yaitu pada hari kiamat kelak. Adapun para sahabat Rasulullah SAW yang hanyut dalam peristiwa ini, tanpa adanya andil sama sekali dari mereka untuk menciptakan situasi genting tersebut atau berperan aktif di dalamnya, maka kita tidak boleh menzalimi mereka ataupun menyalahkan seorang pun dari mereka. Akan tetapi, sebaiknya kita tidak memberikan komentar atas perselisihan yang terjadi di antara mereka. Para sahabat seluruhnya hanyalah menginginkan kebaikan dan perdamaian. Mereka juga sudah beristihad semaksimal mungkin. Setiap mereka telah berupaya untuk berdamai dan mereka merekatkan puing-puing yang terlihat di tubuh umat Islam, meskipun dengan jalan dan langkah yang berbeda-beda. Mungkin komentar terbaik dalam masalah ini adalah seperti yang diriwayatkan dari Sa'id bin al-Musyarib. Suatu ketika seseorang bertanya kepadanya, "Apa pendapat engkau tentang Utsman, Tolhah, dan Az-Zubair?" Sa'id bin al-Musayyib menjawab, sesuai dengan apa yang difirmankan Allah kepada kita, yakni firman-Nya, "Dan orang-orang yang datang sesudah mereka, Muhajirin dan Ansor, mereka berdoa, 'Ya Rob kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami, dan janganlah engkau tanamkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Rob kami, sungguh engkau maha penyantun, maha penyayang.'" Quran Surat Al-Hasr ayat 10. Al-Muhasibi bertutur, Al-Hasan Al-Basri pernah ditanya tentang perang di antara para sahabat. Dia menjawab, itu adalah perang yang dialami para sahabat Nabi. Sedangkan kita tidak ada saat itu. Mereka tahu, sedangkan kita tidak tahu. Mereka bersepakat, sehingga kita pun mengikuti. Mereka berbeda pendapat, maka kita tidak berkomentar. Al-Muhasibi melanjutkan, kami sependapat dengan Al-Hasan Al-Basri. Kami juga menyadari bahwa para sahabat lebih memahami situasi dan kondisi daripada kita. Maka kami mengikuti apa yang mereka sepakati dan tidak berkomentar atas apa yang mereka perselisihkan. Kami tidak ingin menyampaikan pendapat baru berdasar pemikiran kami sendiri.
Kami mengetahui mereka telah berijtihad dan menginginkan ridho Allah, sebab mereka bukanlah orang-orang yang tertuduh dalam agama ini. Al-Hasan juga ditanya mengenai darah yang ditumpahkan di antara mereka. Lalu dia menjawab dengan mengutip ayat, "Itulah umat yang telah lalu. Baginya apa yang telah mereka usahakan dan bagimu apa yang telah kamu usahakan. Dan kamu tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang apa yang dahulu mereka kerjakan." Quran Surat Al-Baqarah ayat 134. Umar bin Abdul Aziz pernah ditanya, "Apa pendapatmu tentang Ali, Utsman, Perang Jamal, dan Perang Siffin?" Ia menjawab, "Allah menjaga tanganku dari darah itu, maka aku tidak akan melumuri lidahku dengannya." Setelah Perang Jamal berakhir, urusan Irak dengan dua kotanya, Kufah dan Basrah, berada di bawah pengawasan Ali. Demikian pula Mesir, Yaman, Bahrain, Aman, Yamamah, Persia, Khurasan, dan Hijaz. Dengan kata lain, sebagian besar wilayah tersebut berada dalam kendalinya. Adapun Syam, Jazirah, dan pesisir-pesisirnya, wilayah-wilayah ini masuk ke dalam kekuasaan Muawiyah bin Abu Sufyan yang menolak membeat Ali. Karena itulah Ali bergerak ke Kufah dan menjadikannya sebagai pusat pemerintahan. Di kota ini banyak orang yang loyal terhadapnya, di samping tempat ini dekat dari Syam. Di Kufah ini, Ali mulai mengalihkan perhatiannya kepada Syam, sebab setelah kemenangannya dalam Perang Jamal, perselisihan yang tersisa hanyalah antara dirinya dengan Muawiyah. Argumentasi Ali adalah dirinya sebagai khalifah terpilih harus ditaati. Karena itu, Muawiyah harus membaiatnya dan menuruti perintahnya untuk mundur dari jabatannya sebagai gubernur Syam. Sedangkan argumentasi Muawiyah adalah Ali telah melindungi para pembunuh Utsman meskipun dia tidak terlibat di dalamnya. Muawiyah tidak ridho sedikit pun hingga Ali menyerahkan mereka kepadanya. Beberapa kali terjadi pengiriman utusan di antara kedua belah pihak. Ali bersuruh kepada Muawiyah, "Kembalilah kepada naungan Allah. Jika kamu menginginkan para pembunuh Utsman, berbeatlah terlebih dahulu, maka aku akan menyerahkan mereka kepadamu. Akan tetapi, bersabarlah sampai keadaan stabil." Muawiyah menanggapi, "Aku tidak akan berbeat dan mengakuimu sebagai Amirul Mukminin hingga kamu mengkisos para pembunuh Utsman." Perang Siffin. Jelaslah sudah bahwasanya tidak ada jalan keluar bagi kedua belah pihak, baik kubu Ali bin Abu Thalib di Kufah maupun kubu Muawiyah bin Abu Sufyan di Syam, selain berperang. Mereka pun memutuskan hukum dengan pedang, padahal pedang seringkali tidak mempedulikan kebenaran. Pada akhir bulan Syawal tahun 36 Hijriah, Ali bergerak menuju Syam dengan membawa kira-kira 90.000 prajurit. Hal ini dilakukan setelah dia meminta pemakluman kepada Muawiyah dan para pengikutnya, serta memintanya untuk berbaiat, namun Muawiyah tidak meresponnya secara positif. Sementara itu, Muawiyah juga bergerak menuju Irak bersama pasukannya yang jumlahnya hampir sama dengan jumlah pasukan Ali. Dua kelompok ini bertemu di Siffin. Para utusan dan delegasi silih berganti dikirimkan sebelum perang dimulai, tetapi tidak ada yang membuahkan hasil. Perang di antara kedua pasukan muslim tersebut pun dimulai pada bulan Zulhijjah tahun 36 Hijriah. Namun, masih berbentuk kontak-kontak senjata kecil dan pertempuran satu lawan satu, belum sampai pada taraf perang bersama yang melibatkan seluruh prajurit. Ketika memasuki bulan Muharram tahun 37 Hijriah, perang sempat terhenti dan berlangsunglah upaya-upaya lain untuk saling memahami dan menyatukan barisan. Di antaranya apa yang ditawarkan Ali kepada Muawiyah. Kepada Muawiyah, Ali menyerukan, "Hai Muawiyah, atas dasar apa kita saling membunuh sesama? Marilah kita bertakhim kepada Allah, yakni menjadikan Allah sebagai hakim. Siapa di antara kita yang membunuh lawannya dalam duel satu lawan satu, maka hukum harus ditegakkan di atasnya." Amir bin Al-As berkomentar, "Laki-laki ini berusaha berlaku adil terhadapmu." Muawiyah menanggapi, "Tidak, bukan itu tujuannya. Sungguh engkau mengetahui bahwa tidak ada seorang pun yang melawannya satu lawan satu, melainkan dia pasti membunuh atau menawan orang itu." Ketika upaya-upaya untuk saling memahami tersebut gagal,
Pertikaian di antara kedua belah pihak semakin bertambah pelik. Perang besar pun terjadi di antara mereka pada awal bulan Syafar tahun 37 Hijriah. Pada hari ketujuh, Ammar bin Yasir dari pihak Ali terbunuh. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Rasulullah pernah bersabda, Ammar akan dibunuh oleh kelompok orang-orang zalim. Terbunuhnya Ammar mengobarkan keberanian dan semangat pasukan Ali. Mereka melihat kematian itu sebagai bukti selamatnya posisi mereka dan posisi Ali. Sebaliknya, Muawiyah cepat-cepat menenangkan pasukannya. Apa yang kalian perdebatkan? Yang membunuh Ammar adalah orang yang didatanginya sendiri untuk diajak berduel. Jadi kita hanya membela diri. Demikianlah, angin peperangan yang telah berhembus kencang dapat memadamkan cahaya akal dan kebijaksanaan. Peperangan terdahsyat terjadi pada malam Jumat tanggal 10 Safar tahun 37 Hijriah. Malam itu dinamakan malam Harir atau malam hiruk pikuk karena keadaannya hampir sama dengan malam penuh hiruk pikuk yang terjadi dalam perang Qadisiyah. Kemudian ketika kemenangan sudah dekat, bahkan sudah sangat dekat diraih oleh pasukan Ali, tiba-tiba Muawiyah dan pasukannya mengangkat mushaf-mushaf Al-Quran sambil bersuruh, ini kitabullah untuk menjadi hakim antara kami dan kalian. Ali lantas berseru menanggapi seruan mereka, celakalah kalian, aku lebih mengetahui apa yang terkandung di dalam kitabullah. Demi Allah, kalian mengangkatnya hanya karena kalian takut kepadaku. Setelah itu, Ali menyuruh pasukannya untuk terus berperang. Akan tetapi, para pembunuh Utsman kembali memainkan peranan dengan membatalkan baiat mereka kepada Ali pada detik-detik kemenangan yang paling menentukan. Mereka lantas berseru kepada Ali, penuhilah seruan untuk kembali kepada kitabullah saat engkau disuruh kepadanya. Ali bin Abu Thalib menjelaskan kepada mereka bahwasanya pengangkatan mushaf itu hanyalah siasat perang, sehingga dapat dipastikan bahwa mereka tidak tulus dalam menyerukan tahrim tersebut. Pertanyaannya, mengapa para pembunuh Utsman bersikap demikian pada saat yang paling menentukan ini? Sebabnya jelas sekali. Mereka sejatinya tidak ingin Ali meraih kemenangan dalam perang Siffin. Karena jika Ali menang, maka itu berarti perpecahan akan lenyap dan perselisihan akan musnah. Dan ketika itulah Ali akan menegakkan hukuman had atau kisos terhadap mereka atas pembunuhan Utsman. Dengan kata lain, posisi yang tidak menentu itulah yang dapat menjadikan fitnah terus berlangsung. Ibnu Saba dan para pengikutnya menempati posisi ini, yaitu posisi yang membuat permasalahan yang berkecamuk tidak bisa mencapai solusi pasti. Atas dasar itu, orang-orang munafik ini memutuskan untuk berhenti berperang. Lalu mereka berseru kepada Ali, penuhilah seruan untuk kembali kepada kitabullah saat engkau disuruh kepadanya. Jika tidak, kami akan berbalik melawan dan melemparkan kau ke tengah-tengah kaum. Atau kami akan melakukan hal yang sama terhadapmu seperti yang kami lakukan terhadap Utsman. Ibnu Saba dan para pengikut setianya terus menekan Ali untuk berhenti berperang dan menerima usulan tahim dari pihak Muawiyah. Pada awalnya, Ali berusaha tegas terhadap mereka. Jagalah laranganku terhadap kalian dan jagalah komitmen kalian untukku. Adapun diriku, jika kalian mentaatiku, kalian harus terus berperang. Tetapi jika kalian membangkang perintahku, maka berbuat sesuka hati kalian. Namun, dorongan kuat terhadap Ali agar berhenti berperang tidak selesai sampai di situ. Dorongan itu terus berlanjut hingga pada penentuan wakil untuk proses tahkim ini. Sedianya, Ali bin Abu Thalib berpendapat agar menjadikan Abdullah bin Abbas sebagai wakilnya. Tapi pendapat tersebut ditolak. Para pembunuh Utsmanlah yang menolak pendapatnya, karena orang-orang munafik ini ingin agar hasil tahkim sesuai dengan kepentingan mereka, bukan demi kemaslahatan pasukan Ali atau kaum muslimin. Lalu Ali menjodohkan kepada mereka panglima perangnya, Al-Ashitar An-Nakhai. Namun mereka kembali menolaknya. Kemudian mereka mengemukakan pendapat dan mendorong Ali agar menjadikan Abu Musa al-Ash'ari sebagai wakil dalam tahkim tersebut. Para pengikut Muawiyah memilih Amin bin al-As sebagai wakil mereka. Selanjutnya, pelaksanaan tahkim pun ditetapkan di antara kedua belah pihak yang bertikai. Isinya, kedua hakim atau wakil dari masing-masing pihak berjanji untuk mengembalikan setiap permasalahan umat kepada Al-Quran
guna mencapai solusi yang dapat diterima oleh pihak-pihak yang bertikai. Sedangkan jika mereka tidak mendapati solusinya di dalam Al-Quran, mereka harus mengembalikannya kepada As-Sunnah yang dapat menyatukan dan tidak memecah belah umat. Kedua belah pihak harus menghentikan peperangan dan membuat orang-orang merasa aman atas diri mereka, keluarga mereka, harta mereka, hingga keduanya memperincikan permasalahan yang sesungguhnya. Kedua hakim itu dipersilahkan menunjuk orang-orang yang akan dijadikan sebagai saksi untuk menuliskan persaksian mereka di atas lembaran perjanjian yang dibuat. Kedua hakim itu pun sepakat untuk bertemu pada bulan Ramadan pada tahun yang sama, yakni pada tahun 37 Hijriah di Daumatul Jandal atau di Ajzrah, daerah yang masih berada dalam wilayah Daumatul Jandal, tepatnya di pertengahan antara Syam dan Irak. Baik pihak Ali maupun Muawiyah, masing-masing dari mereka diminta untuk mengirimkan 400 orang pengikut untuk menyaksikan kesepakatan final yang dicapai dalam tahkim itu. Demikianlah perang Siffin usai tanpa ada pihak yang bisa dikatakan meraih kemenangan. Namun hasil ini diketahui setelah gugurnya banyak prajurit kaum muslimin dari kedua belah pihak. Ulama berbeda pendapat mengenai jumlah kaum muslimin yang gugur ketika itu. Sebagian mengatakan 110.000 orang, 90.000 diantaranya dari pihak Syam dan 20.000 dari pihak Irak. Sebagian lagi mengatakan 70.000 orang, 45.000 dari pihak Syam dan 25.000 dari pihak Irak. Yang jelas, 25 orang diantaranya adalah para sahabat yang ikut dalam perang Badar. Berapapun jumlah pasukan yang gugur dalam perang Siffin, tetap saja dianggap besar. Dan kaum muslimin belum pernah mengalami jumlah pasukan yang gugur sebanyak itu atau mendekati jumlah itu dalam seluruh perang yang pernah mereka lakukan. Maksudnya adalah peperangan sejak masa Rasulullah hingga perang Siffin ini yang dilakukan sebagai wujud meninggikan dan menyebarkan agama Islam. Belum lagi ditambah dengan jumlah prajurit yang gugur pada perang sebelumnya, yakni pada perang Jamal, ketika kaum muslimin berperang dengan sesamanya serta mencabut nyawa-nyawa mereka dengan tangan sendiri. Tak ada daya dan kekuatan melainkan dengan izin Allah, Rabb yang maha mulia lagi maha besar. Setelah keputusan tahkim diterima kedua belah pihak, yakni oleh kubu Muawiyah dan kubu Ali, fitnah di tubuh umat Islam kembali merebak untuk kesekian kalinya. Para pengikut Ibnu Saba atau para pembunuh Utsman keluar dari barisan pasukan Ali dan tidak mau mentaatinya lagi. Mereka inilah yang kemudian dikenal dengan golongan Khawarij. Bahkan mereka berani memerangi Ali dikarenakan sang khalifah telah menerima hasil tahkim, dan argumentasi mereka dalam hal ini adalah tidak ada hakim kecuali Allah. Padahal merekalah yang mengisyaratkan kepada Ali untuk bertahkim, sedangkan Ali sendiri pada mulanya tidak mau menerima tahkim sebelum mereka memaksanya untuk melakukan hal itu, sebagaimana yang sudah kita ketahui. Pembangkangan ini nyata-nyata terlihat ketika salah seorang penyeru Ali memerintahkan kepada pasukannya untuk keluar dari Siffin dan segera kembali ke Kufah. Namun, pasukannya tidak langsung menuju Kufah, tapi malah singgah di Harura, sebuah desa yang berjarak 2 mil dari kota itu. Jumlah mereka kira-kira 12.000 orang. Karena menetap disitulah, orang-orang tersebut dinisbatkan dengan nama desa ini, yaitu Haruriyah. Lantas, Amirul Mukminin merasa risau dengan berpisahnya mereka dari pasukan inti. Maka dia segera mengutus Abdullah bin Abbas untuk menemui mereka guna berdiskusi dan berdialog perihal tahkim yang dipermasalahkan tersebut. Kemudian Ali sendiri datang menemui golongan yang memisahkan diri ini, lagi-lagi untuk mengajak mereka berdiskusi. Ali pun menjelaskan perihal tahkim yang disetujuinya. Aku mensyaratkan dua hakim itu untuk menghidupkan apa yang dihidupkan oleh Al-Quran dan untuk mematikan apa yang dimatikan oleh Al-Quran. Jika mereka berdua, yakni Abu Musa dan Amr, telah memutuskan dengan hukum Al-Quran, maka kita tidak boleh menyelisih hakim yang telah berhukum sesuai dengan apa yang diturunkan oleh Al-Quran itu. Jika kedua hakim itu mengabaikan hal ini, maka kita tidak bertanggung jawab atas keputusan hukum mereka. Mereka lalu bertanya kepada Ali, terangkanlah kepada kami, adilkah menurut engkau bertahkim dengan manusia dalam hal yang menyangkut nyawa manusia? Ali menjawab, kita tidak bertahkim dengan manusia,
tetapi kita bertahkim dengan Al-Quran. Al-Quran ini hanyalah tulisan yang ada di antara dua sampul yang tidak dapat berbicara. Namun, manusialah yang dapat berbicara berdasarkan ketentuannya. Maka dari itu, masuklah ke negeri kalian atau Kufah, semoga Allah merahmati kalian. Akhirnya, orang-orang itu menuruti Ali masuk ke Kufah. Namun, ternyata hati mereka masih merasa belum ikhlas atau ridho. Hal ini jelas terlihat ketika mereka menuntut Ali bin Abu Thalib agar menarik kembali atau mengabaikan apa yang telah disepakati bersama orang-orang Syam. Ali menolak mengabulkan tuntutan mereka sebagai wujud menepati janji sebagaimana firman Allah, dan tepatilah janji dengan Allah apabila kamu berjanji. Quran Surat An-Nahl ayat 91. Melihat penolakan tersebut, mereka pun marah dan terus mengulang-ulang kalimat, "Tidak ada hakim selain Allah." Saat itulah Ali berkata kepada mereka, "Itu adalah kalimat yang benar, namun dimaksudkan untuk kebatilan. Sesungguhnya, tahkim tersebut dibenarkan dengan sebab manusialah, khususnya dalam masalah politik dan dunia, yang dibebankan untuk memunculkan pemikiran, membuat peraturan, dan melakukan penerapan hukum-hukum yang terdapat di antara dua sampul mushaf atau Al-Quran. Wallahu alam bishawab.